Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Nova Amira. Nah, bisa dipanggil Ibu Nova ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu Nova akan memberikan pembelajaran nih melalui video pembelajaran ini tentang subtema 3 ya. Dan pembelajaran pertama, judulnya adalah Masyarakat Sejahtera Negara yang Kuat. Wah, ternyata masyarakat yang sejahtera itu bisa membuat negara kuat. Ayo, ada yang penasaran kan gimana sih? Gitu. Yuk, kita ikutin pembelajaran pada hari ini dengan semangat ya. Jangan lupa berdoa dan tetap selalu semangat. Oke? Nah, selanjutnya di sini ada gambar apa yuk kita lihat. Nah, di sini ada gambar anak-anak lagi melaksanakan upacara. Nah, pada biasanya ketika kita masih dalam keadaan luring, nah di sini kita melaksanakan kegiatan upacara ya. Tentu kegiatan upacara ini merupakan apa yo? Ada bacaannya tuh, untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan jiwa patriotisme. Tentu dalam pelaksanaannya kita harus penuh dengan tanggung jawab penuh ya, karena merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya juga ini merupakan hal yang dapat mempertahankan kemerdekaan ya dengan baik. Tentunya kita juga bisa mengingat jasa-jasa pahlawan kita, di mana perjuangan untuk mempertahankan Indonesia merdeka seperti itu. Nah, jadi dengan adanya kita masyarakat yang terus selalu bertanggung jawab, selalu melaksanakan kewajiban kita, ya, karena kewajiban itu merupakan suatu segala aktivitas yang dilakukan sebelum adanya pemenuhan hak. Ya, jadi kewajiban itu memang sangat penting kita laksanakan sebagai warga negara. Tentu apabila kita melaksanakan kewajiban, masyarakat lainnya akan sejahtera karena kita tentu mematuhi peraturan yang berlaku. Oke, nah selanjutnya kita next yuk. Ada yang tahu nggak kenapa tadi upacara itu penting? Coba. Tadi Ibu Nova udah jelasin ya kenapa sih upacara itu penting. Bisa ditulis ya di buku tugasnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ayo berdiskusi dan ayo membaca. Nah, kita sebagai manusia yang memiliki akal dan berbudi, kita harus menjalankan tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu bukan hanya dalam hal upacara, tapi juga ada tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada tanggung jawab tentang diri sendiri, ada tanggung jawab kepada masyarakat, ada tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Seperti itu. Tadi kalau untuk upacara itu tanggung jawab kepada bangsa dan negara juga ya. Selanjutnya juga pada masyarakat tentunya teman-teman sekolah kita. Dan pada diri sendiri contohnya apa? Menjaga kesehatan di era pandemi COVID ini. Nah, itu sangat penting ya untuk menjaga kesehatan. Jadi tetap menerapkan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Jangan lupa, oke? Dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tetap rajin beribadah ya, meskipun di rumah. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab? Nah, coba yang tadi Ibu Nova jelasin, atau yang anak-anak pahami tentang tanggung jawab, bisa ditulis ya di buku tugasnya, oke? Nah, selanjutnya kita mulai membaca tentang wujud tanggung jawab sebagai warga negara yang ada di buku siswa halaman 106 dan 107. Jadi dipahami ya isinya, oke? Nah, oke. Selanjutnya, setelah membaca teks, kita bisa nih menentukan kata kunci pada judulnya. Berdasarkan kata kunci tersebut, terus bisa memperkirakan isi teks tersebut. Nah, jadi bisa disebutkan gagasan utama setiap paragraf dan letaknya di mana saja. Lalu ditulis dalam tabel di bawah ini ya, ada gambar tabelnya nih. Jadi ada paragrafnya, itu ditaruh di letaknya. Oke, dan selanjutnya gagasan utamanya itu adalah isi dari paragraf tersebut. Dan gagasan utama diingat ada di setiap awal kalimat, oke? Di setiap awal kalimat ya. Di situ bisa kita lihat dari mulai paragraf 1, paragraf 2. Jangan lupa ya dilihat teksnya di buku siswa, oke? Nah, selanjutnya ada ayo berdiskusi nih. Carilah contoh-contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Hayo, apa aja sih contoh-contohnya? Jadi bukan cuma upacara saja ya.
Nah, itu kan tanggung jawab upacara itu juga sebagai warga negara, namun juga tanggung jawab kita sebagai siswa juga. Nah, ternyata masih ada lagi nih. Tuh, contohnya yang nomor 1, ada memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata masih banyak lagi loh. Coba yuk dicari apa saja sih contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, selanjutnya, tulis kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab tersebut sebagai warga negara di kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan terbentuknya warga negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Ayo, jadi contohnya ya, tadi kan di nomor 1 itu memahami mengamalkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kita mengamalkan Pancasila, yaitu ada 5 sila, kita bisa membuat negara kita menjadi tangguh karena dalam pelaksanaannya kita tetap selalu tertib menaati peraturan ya dan bertanggung jawab akan hal tersebut. Contohnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tentu kita melaksanakan apa? Yuk, ibadah ya sesuai syariat dan agama masing-masing seperti itu. Dan yang nomor 2, seperti itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi kita harus adil ya dalam pelaksanaannya. Selanjutnya juga seperti itu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila keempat juga seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari sila-sila tersebut itu bisa ya kita amalkan Pancasilanya di kehidupan sehari-hari kita yang bisa membuat negara kita menjadi kuat dan tangguh. Karena jika kita mengamalkannya, tentu kita tidak akan merugikan orang lain seperti itu ya. Jadi kalian bisa menuliskan nih, apa saja sih pelaksanaan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan terbentuknya warga negara yang kuat dan tangguh. Bisa ditulis di buku tugas, oke? Nah, selanjutnya, setelah mengetahui untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, coba kita identifikasi yuk tentang upaya mewujudkan masyarakat sejahtera. Apa aja sih upaya-upayanya biar masyarakat Indonesia ini bisa menjadi masyarakat yang sejahtera? Tadi contohnya saling toleransi antar warga negara, ya. Terus juga kita juga bisa apa ayo adil ya. Nah, keadilan sosial seperti itu. Jadi tetap berperilaku adil. Itu juga bisa ya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Apalagi sih? Coba ayo dituliskan ya anak-anak ya. Dan tuliskan di buku tugas. Selanjutnya ada lagi nih tugas yang terakhir, yaitu melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat atau pejabat pemerintah yang ada di sekitar rumah kalian saja. Nah, wawancaranya ini bisa ya menggunakan aplikasi daring saja. Contohnya bisa wawancara dengan Pak RT atau bisa wawancara dengan sekretaris RT juga boleh seperti itu ya. Nanti kita wawancaranya bisa melalui daring saja gitu ya. Nah, kemudian buatlah laporan hasil wawancara tersebut. Kemudian diserahkan hasilnya. Oke, ditulis di buku tugas. Nah, sekian video pembelajaran Ibu pada hari ini tentang subtema 3 pembelajaran 1 ya, tentang apa tadi? Ayo, pelaksanaan dari tanggung jawab ya. Judulnya, Masyarakat Sejahtera Negara Kuat. Oke, tetap semangat dalam belajar. Nah, alhamdulillah ya, sekarang tinggal dikerjakan tugasnya di buku tugas. Oke, sip. Dan jangan lupa dikirim bisa melalui WA ataupun Google Classroom. Sekian dari Ibu Nova, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.